Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu khawla illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yusrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyyina Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa 'izzati la ajma'u 'ala 'abdin khawfani wa 'amrin idza khafani fid dunya amantu yawmal qiyamah wa idza amanani fid dunya akhadtuhu yawmal qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Shadaqallahul 'azim. Baik Bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas begitu banyak limpahan rahmatnya, karunia-Nya, hidayah serta nikmat yang tak mungkin kita bisa menghitung satu persatu. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alaikum ya Rasulullah. Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita lanjutkan kajian tematik rutin kita. Kita masih membahas bab kedua, yaitu bab akidah Islam dan juga hakikat kehidupan. Dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas beberapa poin tentang akidah, apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa hari ini menjadi urgent membahas akidah? Karena kalau kita kembalikan dari hasil atau fakta perbuatan manusia itu, justru hari ini itu masih jauh dari kata akidahnya yang kokoh dan benar. Maka kemudian kembali kita mengkajinya dengan sungguh-sungguh, ya, betul-betul sebagai seorang muslim itu lahirnya keimanan itu bukan karena keturunan, tapi betul-betul karena kita ini mengkajinya, memahaminya. Maka kemudian lahirlah buah dari akidah itu adalah keimanan, tasbih saja. Itulah tujuan dari setiap kita membahas akidah. Maka kita namakan itu akidah Islam. Jadi umat Islam, karena umat yang satu, tentu membahas persoalan akidah juga harus akidah yang satu. Tujuannya adalah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian menyelisihi, mengkonter apa saja yang menyelisihi dari persoalan keesaan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah buah dari akidah. Bapak jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana cara memahami hakikat kehidupan? Karena kalau kita ini salah memahami hakikat kehidupan, maka pasti akan celaka. Jadi kita ini
mengkaji tujuannya supaya kita ini selamat. Ya, selamat itu tentu keselamatan yang sesuai ya jalannya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kalau misalnya kita membahas persoalan hakikat kehidupan, ini diagramnya supaya lebih mudah memahami. Inilah persoalan hakikat kita kehidupan. Ya, yang pertama adalah sebelum di dunia. Nah, sebelum di dunia, apa itu? Sebelum adanya dunia, ada seluruh bumi, langit dan semua isinya itu. Sebelum itu ada siapa? Ini untuk menemukan bahwa sungguh-sungguh kita ini yakin kalau ada pencipta, bukan sekedar ikut-ikutan. Nah, tapi kita ini betul-betul menanamkan sebuah keyakinan yang tasdikul, sehingga tak tergoyahkan bahwa sebelum di dunia itu ada pencipta. Lalu siapa yang menciptakan? Nah, pasti yang menciptakan, ada yang menciptakan. Lalu siapa yang menciptakan? Apakah makhluk? Ya kan, harus dikaji. Ya, tentu ya, sebagai seorang muslim mukmin, ya, kita meyakini bahwa pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di dunia ada alam semesta, manusia, kehidupan. Dunia ini untuk apa? Min aina limaza ila aina. Ya. Lalu kemudian setelah di dunia itu ada akhir. Jadi sebelum dunia itu ada pencipta, lalu kemudian di dunia itu isinya adalah alam semesta, manusia dan kehidupan. Dalam pertemuan yang lalu, pertemuan sebelumnya kita bahas tentang akidah dan di dunia alam semesta, hanya kaum manusia, berinsan dan kehidupan. Ketiga inilah yang harus dikaji. Karena ini merupakan dari bab akidah. Lalu kemudian setelah itu, setelah di dunia, nah kita harus yakini sebagai seorang mukmin, setelah di dunia itu ada kehidupan setelah dunia. Hidup di dunia, setelahnya ada kehidupan setelah dunia, yaitu akhir. Jadi ada Allah, ya, ada alam semesta, manusia di dunia, lalu kemudian setelah dunia ada akhir. Nah, ketika Allah menciptakan di dunia, itu Allah juga menyertakan aturan, atau bahasa itu syariat. Jadi syariat itu adalah sekumpulan aturan atau sekumpulan undang-undang dari mana? Undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia itu ada aturan. Nah, ada aturan main. Rule of the game. Bahasa lucu. Nah, kenapa Allah buat aturan? Karena bumi ini adalah milik Allah. Nah, jadi manusia tak boleh buat aturan. Orang yang beriman dia akan mengambil aturan dari Allah. Karena Allah menciptakan itu lengkap dengan perangkatnya. Allah menciptakan alam semesta, manusia, kehidupan itu lengkap juga dengan aturan. Jadi kalau misalnya dia tak menemukan aturan dalam Islam ini, bukan tak ada aturan, tapi dia tak sampai mengkajinya. Gitu. Jadi yang disalahkan bukan aturan, kita yang tak mampu mengaji atau tak mau mengkaji secara dalam. Nah, ya, jadi jelas di atas itu diciptakan. Lalu kemudian setelah dunia menuju akhirat itu ada namanya dibangkitkan. Jadi seluruh manusia nanti itu akan dibangkitkan di padang mahsyar.
Jadi seluruh manusia itu akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa Allah? Nah, untuk apa Allah membangkitkan seluruh manusia? Karena Allah membuat aturan, maka setelah dibangkitkan nanti semua manusia akan dimintai laporan pertanggungjawab. LPG, jadi bukan hanya pejabat sertijab aja yang dimintai LPG. Bukan Pak RT, Pak RW nya selesai masa jabatannya dimintai laporan pertanggungjawab. Bukan bupati, wali kota, gubernur saja ternyata presiden yang diminta LPG. Jadi seluruh manusia nanti ketika dibangkitkan di padang mahsyar itu akan dimintai laporan pertanggungjawaban tentang kehidupannya di dunia. Nah, inilah pentingnya kita wajib kita memahami. Kalau enggak nanti akan terjadi penyesalan. Dan apa saja LPG-nya nanti kita tunjukkan dalilnya. Ya. Nah, inilah cara memahami hakikat kehidupan tadi. Sebelum di dunia, setelah di dunia. Inilah siklusnya tadi. Kalau ini kita tak memahami, maka pasti di dunia itu pasti ketaatannya dipertanyakan. Ya, tetapi kalau kita memahami ini bahwa nanti setelah kehidupan itu akan dibangkitkan, lalu dimintai pertanggungjawaban, nah ini yang paling mengerikan, ya kan? Kalau misalnya pejabat saja, ketika dia habis masa jabatan, lalu dia akan dimintai lapor pertanggungjawaban, itu ngeri rasanya kan? Nah, itu saya punya banyak teman pejabat itu begitu. Takut terjadi ketemuan semasa dia menjabat dan seterusnya, aliran-aliran dananya bagaimana dan seterusnya. Nah itu baru di dunia dia mempertanggungjawabkan di depan manusia itu saja sudah takut. Lalu bagaimana kita nanti dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah, ya inilah siklusnya. Nah, jadi kalau kita sudah memahami ini, lalu kita tidak taat juga. Nah, di sini di surat An-Nahl ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengingatkan kepada kita di dalam Al-Quran firman yang mulia yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia telah menciptakan manusia dari mani. Jadi Allah menciptakan manusia itu dari mani. Tiba-tiba dia menjadi pembantah yang nyata. Jadi kalau kita ini tidak taat kepada aturan ini, maka dia terkena oleh ayat-ayat ini. Maka dia termasuk orang yang pembantah. Nah, jadi kita ini harus menyadari kalau sebelumnya kita sudah bahas realitas manusia itu lemah dan terbatas, ya kan? Nah di sini juga ditunjukkan di dalilnya bahwa manusia itu diciptakan dari sesuatu yang hina, ya. Lalu kemudian tak sadar diri sehingga dia menjadi pembangkang, nggak nurut aturan, nggak ngikut aturannya, itulah namanya pembangkang, pembantah. Nah aturannya itu apa? Nanti kita bahas dalam bab syariat. Maka itu sebelum kita ini nanti, ya, maka perlulah kita untuk muhasabah, menghisab diri. Maka hisablah dirimu sebelum engkau kelak dihisab. Soalnya kalau dihisab ini ngeri, Pak. Ya, kita nanti akan tunjukkan dalilnya. Nah, inilah laporan pertanggungjawaban nanti di akhir. Ada 4 pertanyaan. 4 cuma Pak Ustaz. Ya, saya biasanya selesaikan pertanyaan itu 150 soal selesai sebentar. Apa lagi manfaat itu?
Cuma 4 bulan dari kita balik sampai kita mati. Ya, dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, itu nomor hadisnya, itu boleh dicek. Nah, gitu kan. Nomor hadisnya itu 2417. Apa yang akan dimintai pertanggungjawaban? Kata Rasul, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamah hatta yus'al. Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Hatta yus'al, sampai dia ini ditanya, dimintai pertanggungjawaban sampai selesai. Apa saja yang akan ditanya? Kata Rasul, an umrihi fima afnahu. Nah, umurmu kemana kau habiskan? Ini. Kalau misalnya tentang umur, ya, maka para ulama itu ada yang mengatakan bahwa umur itu adalah modal. Ya. Setiap modal yang dikeluarkan tentu harus ada keuntungan. Ada orang yang berdagang, dia mau rugi ada nggak? Mana ada? Tak ada satupun manusia yang mau berdagang lalu dia mau rugi. Pasti dia ingin keuntungan. Nah, maka umur itu diibaratkan sebuah modal. Kita ini hidup di dunia dari balik sampai hari ini sudah berapa tahun? Saya misalnya sudah 45. Kalau misalnya balik itu umur 15, berarti 30 tahun saya sudah keluarkan modal di dunia ini. Lalu keuntungannya apa? Keuntungannya amal soleh. Detik per detik, menit per menit, jam per jam itu nanti akan ditanya. Misalnya contohnya tadi hari Selasa, dari kita bangun tidur itu mulai ditanya. Jam sekian ngapain, jam sekian ngapain, jam sekian ngapain. Kembali kepada surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk menghamba kepadaku. Maka yang dikatakan menghamba atau ibadah itu adalah sebuah amal soleh. Akan ditanya semuanya dari. Nah, ini ngeri. Kalau kita bicara umur, kalau kita kaitkan dengan syariat, betapa luasnya tadi itu, maka baru kita tahu. Kalau Rasul pernah mengatakan kepada sahabat, kalaulah kalian tahu apa yang aku tahu, bahkan tertawa pun kalian tak mampu. Nah, itu menandakan betapa mengerikan kondisi kehidupan di akhirat. Nah, itu maksudnya. Yang hari ini justru ya, biasa saja. Kenapa? Karena dia tak nyata. Karena butuh keimanan yang kasar. Seolah-olah kita ini ketika kita memang akidahnya itu benar, kokoh itu, seolah-olah akhirat itu kasar, dia tampak jelas gitu. Bagaimana kondisinya dijelaskan beberapa banyak riwayat itu yang mengerikan. Ada yang menceritakan bahwa di padang mahsyar itu matahari itu satu jengkal dari kulit kepala, ya, satu jengkal. Hari ini yang jauhnya itu ribuan mil saja, 7 jutaan mil matahari itu, kita tak mampu berdiri di terik matahari, tak mampu tanpa alas kaki. Lalu bagaimana nanti di akhirat itu tanpa alas kaki? Itu menandakan betapa mengerikannya ini akidah dari itu, supaya memunculkan keimanan, rasa takut. Maka kalau dia kasar memandang akhirat itu, pasti di dunia itu dia berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah supaya dia nanti selamat. Di bab sebelumnya kita sudah bahas, kita butuh perlindungan. Orang yang mendapatkan naungan nanti di yaumil kiamah ini, kita butuh naungan, butuh perlindungan nanti di hari kiamat. Bagaimana? Salah satu orang yang mendapatkan naungan perlindungan itu adalah beramal dengan ikhlas dan benar. Nah, di materi di bab pertama dari pagi, ya.
setelah sholat kita ngapain, sebelum sholat ngapain, pas malam. Nah ini beruntung kita ini. Malam Rabu ketika besok ditanya, malam Rabu jam 8:30, jam 20.30. Wahai Muhammad muda Hasibuan, antum ngapain? Ya Allah, saya menemankan guru saya Uwais Al-Jadid Abu Nazm mengikut pengajian. Selamat. Ya. Tapi kalau nongkrong di kafe sambil main game, ya kan, ada awal pula itu yang cewek tak selamat. Nah ini kondisi yang dikatakan kita selamat karena kita hidup itu sesuai dengan rule-nya. Nah, amal soleh yang berarti ya. Inilah orang yang beruntung ketika ditanya umur itu kita mampu menjawab, karena setiap umur yang kita habiskan itu adalah untuk amal soleh. Bertemannya mendapatkan amal soleh, pekerjaannya mendapatkan amal soleh, bertetangganya dia mendapatkan amal soleh. Itulah yang dikatakan ibadah. Ibadah itu rangkaian aktivitas dari bangun tidur sampai tidur kembali. Dia wudu abdi. Jadi dari kata abdi berarti penghamba. Dari bangun tidur sampai tidur kembali dia full all dalam menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti yang dikatakan ibadah itu tidak melulu cuma sholat, zakat, sedekah. Nanti kita ulas. Al-Quran tadi itu berbicara tentang hal apa saja secara garis besar. Lalu kemudian setelah kita ditanya tentang umur, semoga kita ini umur kita ini sampai menjelang kematian mendatangi kita itu betul-betul produktif umur kita ini, ya, melahirkan amal soleh. Kita aktif di majelis ilmu, kita aktif juga ikut berdakwah. Itu yang namanya produktif. Lalu kemudian setelah itu ada pertanyaan kedua, nah, itu ya, wa an ilmihi fima fa'ala. Ilmunya bagaimana dia mengamalkan. Jadi belum tentu orang yang punya banyak ilmu lalu dia selamat, dia angkat derajatnya tidak. Karena di situ itu ada pertanyaan bagaimana cara dia mengamalkan. Punya banyak ilmu, kalau dia salah mengamalkan pasti celaka. Punya banyak ilmu tidak diamalkan tambah celaka. Apalagi orang yang tak berilmu, celaka 12. Memang nggak ada enaknya. Yang amal ya berilmu dan juga mengamalkan ilmunya dengan benar. Nah, jadi kalau tak berilmu, udah pasti dia celaka. Tak mungkin dia mampu menjawabnya. Ya kan? Karena ilmu itu memahami, ya kan, seluruh syariat. Lalu bagaimana cara mengamalkan dengan benar? Jadi punya ilmu itu kalau nggak diamalkan, baik amal individu walaupun amal menyampaikan dakwah. Nah, menyampaikan itu adalah dakwah. Saking pentingnya mendakwahkan tadi itu Islam, kata Rasul itu apa? Badi'u anni walau ayah. Sampaikanlah olehmu walaupun yang kau pahami itu satu ayat. Itu menandakan bahwa kewajiban dakwah itu sangat urgent. Kenapa Islam itu hari ini tak bangkit-bangkit? Karena persoalan yang paling penting di dalam Islam itu ditinggalkan oleh umat Islam. Apa itu? Dakwah, majelis ilmu. Dua, ini ketika ditinggalkan maka runtuhlah Islam. Jadi kalau kita misalnya membahas sirah, ya, sirah Nabawiyah, sirah sahabat, itu kita memahami, mengetahui bagaimana fase-fase itu, bagaimana fase itu betul-betul gemilangnya Islam, lalu bagaimana pasang surutnya itu kita tahu apa penyebabnya. Nah, penyebabnya itu
tentang dakwah dan juga ilmu, majelis ilmu. Tiga, tentang umur itu satu saja, ya. Tentang ilmu juga satu pertanyaannya. Pas tentang harta, wa an malihi, tentang hartanya ada dua pertanyaan itu, min aina aktasabahu wa fimma anfaqahu. Dari mana diperoleh, dari mana engkau peroleh dan kemana engkau belanjakan. Ini juga keduanya harus benar. Memperolehnya dengan cara yang dibenarkan oleh syariat, hukum syara, membelanjakannya juga harus sesuai dengan hukum syara. Diperoleh dengan cara yang benar, tetapi membelanjakannya salah, itu juga celaka. Memperolehnya salah, membelanjakannya benar, tetap juga dia salah, tetap juga dia celaka. Jadi yang benar itu bin aina aktasabahu, dari mana engkau mendapatkan itu sesuai dengan hukum syara. Kalau berbisnis dia jual beli, maka jual belinya yang jujur, itu ya. Dia tidak mencampur aduk, dia tidak mengoplos. Karena hari ini memang lagi tren mengoplos, ya. BBM dioplos, ya. Dulu kan sering kita dengar kan, kalau mana yang paling murah, dicampur dengan minyak yang mahal, nanti dijual dengan harga yang mahal. Semuanya dioplos, beras pun dioplos, ya. Anak daro dicampur anak jamur, dijual anak daro. Bang Yunani ini dagang beras kan? Pastikan beras itu tidak teroplos, karena ketika kita menjual, akadnya itu ketika disebutkan kita menjual beras anak daro, maka isinya harus anak daro, tidak boleh dicampur dengan yang lain. Jadi perkara jual beli itu yang paling banyak manusia celaka, karena dia tak memahami akad, tanpa didasari oleh akidah yang benar, maka menipu, mengurangi timbangan itu bukan perkara yang menakutkan, biasa saja hari ini. Jadi misalnya kayak SPBU itu, kalau misalnya kita beli BBM motor biasanya yang sering dimain-mainkan, kalau pas ngisi mobil kenapa dia nggak digoyang-goyang? Saya pernah tanyakan itu, kenapa kok harus digoyang handle itu? Katanya sering dorong. Jawabannya itu nggak masuk akal. Saya bilang, kalau kamu ngisi minyak itu dengan kamu goyang-goyang, tujuannya itu untuk mengurangi literan itu, saya bilang berapa banyak konsumen yang ngisi di situ, nanti kamu minta pertanggungjawaban. Kalau itu disuruh bos, misalnya bosnya yang menyuruh, tetap saja untuk terkena dosa. Takut dia, langsung dia pura-pura ngomong sama kawan. Itu kan kita memang harus diberikan pemahaman, supaya dia tidak melakukan kesalahan terus-menerus. Belum lagi sudah permainan. Saya punya teman, inilah mengenai perkara harta. Jadi kalau misalnya ada orang yang dia dapatkan dari korupsi, misalnya harta korupsi, lalu sebagian dia belanjakan membangun pesantren, menyumbang masjid dan seterusnya, dikeluarkan 2,5% untuk membersihkan harta, itu maklumat yang salah. Namanya membersihkan harta itu kalau terjadi dalam harta itu masuk harta subhan, tapi prosesnya benar, maka itulah zakat 2,5% untuk membersihkan. Bukan sumbernya haram lalu dikeluarkan 2,5%,
yang haram itu jadi halal, bukan begitu. Saya ini banyak teman-teman politisi itu ya, begitu kan, nggak apa-apa. Lalu kemudian terkait pertanyaan keempat, nah wa'an jismi ini bima qablahu, tentang tubuhnya, untuk apa digunakan? Tubuh kita ini untuk apa kita gunakan? Ya, tubuh kita ini dalam kondisi sehat masih bisa kita melakukan ibadah normal. Nah, itu mendapatkan kesempurnaan. Tapi kalau sudah sakit, tapi tak bisa. Maka mumpung masih sehat tubuh kita itu, maka gunakanlah semaksimal mungkin untuk beribadah, untuk meraup amal soleh sebanyak-banyaknya. Karena kalau sudah sakit tak mampu lagi. Nah, inilah laporan pertanggungjawaban nanti di akhirat. Cuma 4 gitu. Tapi itu, kalau misalnya kita flashback pertemuan sebelumnya itu, perbandingan kehidupan dunia akhirat ya, 50.000 tahun di dunia, sepenggal hari di akhirat. 50.000 tahun di dunia, sepenggal hari di akhirat. Maka itu kata Rasul, perjalanan yang sangat panjang dan melelahkan. Ya kan? Kalau misalnya seluruh manusia di atas muka bumi ini nanti dibangkitkan, kan diantri satu persatu dimintai pertanggungjawaban dalam kondisi suasana yang mencekam, matahari satu jengkal dari kulit kepala. Ya, kita nunggu antrian. Ternyata kita antrian nomor 5 terakhir. Gitu. Banyak. Semua udah tinggal giliran kita. Berapa lama kita tadi menderita di akhirat. Ini kan akhirat. Itulah kita membahas tadi itu apa tadi? Memahami hakikat kehidupan. Kehidupan akhirat yang kita bahas. Mulai nyesal, muda mulai tarik nafas, ngeri. Padahal masih muda dari pesantren. Kalau kita bicara amal mungkin banyak amal, masih aja sedikit, ya kan? Dalam perkara ibadah makhluk, dalam muamalah hablum minan nas. Jadi kalau kita bahas ini memang mengerikan, rasa sesak napas tuh. Jadi ketika membahas ini mikir juga tadi, bagaimana nasibnya di akhirat ya Allah gitu kan. Jadi kan kita tinggal menghayal saja atau mengingat kehidupan kita dari balik sampai hari ini, apa saja yang sudah kita lakukan, amal apa saja yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah kita kerjakan, ngeri. Ya, makanya ketika kita mengkaji akidah itu muncullah keimanan, maka lahirlah taubat dan nasuh, betul-betul sungguh-sungguh kita taubat. Ini kan ngeri. Nah, ini terkait dengan amal yang untuk rugi. Nah, paginya iman, sorenya turun. Paginya iman, sorenya turun, gitu kan. Nah, pas dicabut nyawa, pas turun pula itu naudzubillah semua, naudzubillah. Karena Imam Ali katakan wal istidad yaumir rahim. Gitu. Supaya kita ini selamat dalam kondisi apapun, kita tak masalah. Gitu ya. Kapanpun Allah mencabut nyawa kita ini siap. Gitu. Kalau dalam kondisi begini siap, cabutlah ya Allah gitu kan. Kan namanya dalam ketaatan. Justru itu yang dimintakan gitu kan. Apalagi duduk di majelis ilmu, masya Allah. Wahalanya itu luar biasa. Pas ada majelis ilmu, kita nggak datang, ya kan? Jalan-jalan kan perkara mubah. Rupanya Allah cabut nyawa gitu. Itulah yang menyesal gitu. Saya tadi itu kondisi itu letih luar biasa. Habis sholat isya itu saya nggak ke masjid, sholatnya di rumah karena saya merasa itu, ya Allah. Habis sholat itu rasa mau tidur.
Tapi saya mikir, saya tidur nanti dicabutnya. Padahal saya mampu ini kebaikan Isa, saya takut langsung saya siap-siap. Misalnya dari kecil pesantren terus mimba ilmu, wah tinggi dakwah habis itu resign. Nah ini kalau resign dari dakwah, resign dari majelis ilmu. Nah ini orang yang celaka jadi. Sudah pas dia ketaatan itu naik, dia tinggalkan, menurun. Orang kalau meninggalkan majelis ilmu itu tidak ada satupun yang bisa imannya naik itu mustahil. Cukup kelas dari pendidikannya di tengah-tengah masyarakat ini, karena dia pelaku maksiat, ya kan? Lalu duduk di majelisnya yang membahas persoalan itu semua. Dia tinggalkan, dia digoda, alasan tak mampu, belum siap. Kan banyak hari ini itu karena belum siap, ya kan? Saya belum siap duduk di majelis ilmu. Saya juga tetap duduk di majelis ilmu, tapi majelis yang dia pilih. Nah, yang dia pilih itu sesuai dengan keinginannya. Keinginan kita dengan keinginan Allah itu berbeda. Karena keinginan kita sendiri itu yang masih dipenuhi oleh hawa nafsu, biasanya begitu ya. Menghindari majelis-majelis yang membahas seluruh perkara. Kalau misalnya dia dalam perkara yang dijelaskan itu masih dia lakukan yang bertentangan dengan syariat misalnya, dia masih menjalankan apa yang diharamkan, dia berat, belum mampu untuk meninggalkan, sehingga tak mau duduk. Karena niat duduk di majelis ilmu itu bukan untuk taubat, bukan untuk mengetahui Islam secara keseluruhan. Hari ini begitu banyak orang duduk majelis ilmu tadi, menyesuaikan maklumatnya. Kalau maklumatnya nggak utuh kan, ada juga maklumatnya yang salah. Jadi kalau orang sudah meninggalkan majelis ilmu, pasti dia celaka, pasti. Karena majelis ilmu itu adalah kewajiban. Silat ayat 30. Allah katakan innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Itu bicara akidah keimanan. Innal ladzina qalu, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan aku ini adalah Rabb, kata Allah, tsumma istaqamu, maka istiqomah. Maksudnya apa ini? Iman. Ini persoalan akidah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Maka istiqomah. Istiqomah itu adalah keimanan 100. Nah itu namanya istiqomah. Kalau hari ini istiqomah itu apa namanya? Kayak nilainya itu kecil kan? Asal mau berbuat sakit, istiqomah, berbuat baik sedikit itu istiqomah ya, gitu kan? Padahal istiqomah itu apa? Itu persoalan secara keseluruhan. Ketika dia beriman totalitas kepada Allah, maka dia juga akan menjalankan seluruh perintah dan meninggalkan larangan. Kalau sudah mampu itu baru sumastaqom itu kata Allah. Maka istiqomah. Orang yang begini itu dikabarkan baik oleh Allah. Sumastaqom tatanazzalu alaihimul malaikah. Jadi orang yang istiqomah sampai akhir hayat tadi itu, Allah memberikan kabar baik. Orang yang beruntung dikirim malaikat. Bapak pernah lihat orang yang meninggalnya tersenyum? Orang yang meninggal tersenyum itu orang yang betul-betul orang syahid. Syahid itu yang meninggal tersenyum. Kalau dia nggak syahid itu mustahil tersenyum. Nah, itu dalam ayat ini. Nggak mungkin kok kontra penjelasan Allah tadi. Jadi orang yang syahid, orang yang istiqomah di dalam dakwah, dalam perjuangan Islam, dia totalitas sampai akhir hayat, berarti dia istiqomah. Nah itulah dapat kabar baik dari Allah. Allah kirim malaikat. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzan wa abshiru bil jannah.
Jadi Allah mengutus malaikat. Malaikat itu mendatangi orang yang istiqomah tadi, yang sakaratul maut dia istiqomah, diberikan kabar oleh malaikat, ala takhaf, jangan engkau takut. Apa itu? Takut tentang apa? Takut tentang kehidupan akhirat. Nah, takut tentang kehidupan akhirat ini, bayangkan betapa mengerikan kehidupan akhirat, maka muncul rasa takut. Maka dibisikkan oleh malaikat, ala takhaf, jangan engkau takut dengan kehidupan akhirat. Wala tahzan, dan jangan engkau bersedih. Bersedih tentang apa? Bersedih terkait dengan dunia yang engkau tinggalkan, anak, istri, orang tua, pekerjaan, bisnis, apa dan seterusnya. Nah, tak perlu takut orang yang istiqomah. Kenapa? Wala tahzan, itu jangan engkau takut terhadap dunia, karena semua itu sudah diurus oleh Allah. Bayangkan. Jadi saya nggak takut dakwah kemana sampai. Jadi kalau kita terjadi kematian menimpa kita, itulah dia kabarkan dari Allah. Ya? Ada takhafu wala tahzan wa abshiru bil jannah, dan tepatmu di sorga, maka dia senyum meninggal. Nah itulah dia. Jadi kalau kita melihat, saya melihat banyak pejuang-pejuang, orang yang istiqomah, teman-teman saya memperjuangkan agama Allah. Terakhir itu istrinya Kiai Haji Sohani, Ustazah Latifah. Dia tamat dari kedokteran, nggak pernah praktek. Demi apa? Dia tinggalkan semua jauh dari orang tuanya demi dakwah. Dia buka dakwah di Sumatera Barat, lalu ke Riau. Perempuan dokter. Kan namanya orang tua kalau punya anak dokter itu pasti ingin mentereng dia praktek di seterusnya. Tapi karena dia kenal agama dari kecil, sehingga dia punya misi berdakwah. Pas melahirkan anak ketujuh, meninggal. Tersenyum. Waktu kita nyolatkan juga setengah 4 subuh, dan nyolatkan, habis itu kita live, saya sampaikan dalilnya. Kebenaran dari Allah, dan itu bukan satu dua. Saya melihat banyak sekali. Bahkan terakhir guru kita almarhum Syekh Dr. Aswar, LCMA, S1, S2, S3-nya di Mesir. Jadi di Indonesia itu yang mampu menyelesaikan program S1, S2, S3 di Mesir itu cuma 3. 270 juta penduduk Indonesia ini cuma 3 yang mampu. Berarti dia termasuk orang pilihan. Ya. Jadi cerita istrinya pas subuh, dia kondisi lagi drop, tuh mulai baik. Subuh itu dia mimpin sholat itu, suaranya itu terdengar indah, aduh sekali. Dia habis Quran itu umur belasan tahun. Nah, jadi kalau saya itu habis Quran itu umur belasan tahun. Dia meninggal di Indonesia dan dia berjuang agama Islam. Kita ini merasa sedih. Baru saja kita berikan kebahagiaan, Allah lahirkan ulama. Lahirnya ulama itu menunggunya lama. Dia baru 15 tahun di Mesir, baru pulang berapa tahun di Indonesia, sudah dijemput oleh Allah. Penduduk langit sudah menunggu. Kita yang ditinggal yang sedih. Iya kan? Menunggu itu berarti 15 tahun lagi kan? Itu yang saya bilang pakar perbandingan mazhab. Kalau di secara ini ya, di pendidikannya itu dia 8 mazhab. Tapi sesungguhnya dia 18 mazhab. Mana? Pakar satu mazhab, menguasai satu mazhab itu aja sudah luar biasa kecerdasannya. Ini 8 mazhab dia bersaing. Oh ya, wajar saja
Dari 270 juta penduduk Indonesia ini, dia satu dari 3 bisa satunya. Dan dia berjuang Islam, memperjuangkan agama Allah, memperjuangkan syariat Allah. Dan subuh itu ceritakan setelah dia sholat, dia panggil istrinya. Istriku, duduklah di sebelah. Istrinya mulai di depan. Jangan, di situ ramai tamu. Tapi yang bisa melihat hanya aku. Engkau tak bisa, maka duduk lewat sini. Jangan lewat sini. Tamu itu malaikat. Malaikat itu tak sabar menjemputnya. Begitulah mulianya manusia di akhir zaman ini yang istiqomah. Bayangin, gimana enggak kita ini tertarik dengan begitu? Ya kan? Kalau tadi itu sedang sakaratul maut, dia dibisikkan oleh malaikat.